Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama, wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Alkisah di tanah Kenas Kalawi Bengkulu, hiduplah seorang anak laki-laki miskin. Kedua orang tuanya meninggal dunia sejak ia masih kecil. Anak itu bernama Anok Lumang. Anok Lumang hidup benar-benar terasing dan sebatang kara di kampung itu. Hidupnya sangat memprihatinkan karena kedua orang tuanya tidak meninggalkan harta benda untuknya, kecuali hanya sebuah gubuk reot yang terletak di pinggir kampung. Di gubuk itulah ia tinggal sendirian tanpa saudara dan sanak keluarga. Yang lebih memprihatinkan lagi, tak seorang pun penduduk yang mau membantunya, apalagi mengambilnya sebagai anak angkat. Meski demikian, Anok Lumang tidak pernah marah dan juga dendam. Waktu terus berjalan. Anok Lumang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ia sangat rajin beribadah. Setiap waktu sholat tiba, ia senantiasa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ia juga pandai mengaji. Ia belajar mengaji pada Gu Awa Abdullah, seorang guru ngaji yang belum lama tinggal di kampung itu. Hai anak lumang, berapa umurmu sekarang? Ada apa Tuan Guru? Mengapa Tuan Guru menanya umurku? Tidak apa-apa, aku hanya berpikir kenapa anak muda setampan kamu belum menikah. Bukankah di kampung ini banyak gadis cantik? Umur saya 18 tahun, memang sudah sepantasnya menikah. Tapi saya belum pernah memikirkan hal itu. Apalagi gadis di kampung ini semuanya menjauhi saya. Mereka enggan dan jijik bergaul dengan saya karena saya anak yatim piatu dan miskin. Jangan bersedih hati anak lumang. Hadapi semua ini dengan tabah dan senantiasa bekerja keras dan mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu saat nanti Tuhan akan memberikanmu petunjuk. Sejak itu, Anok Lumang semakin rajin bekerja dan beribadah. Hampir setiap malam ia bangun untuk sholat tahajud dan berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan jalan hidupnya. Akhirnya, berkat ketekunannya tersebut, ia pun mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu hari, ketika Anok Lumang tertidur pulas, ia bermimpi didatangi oleh seorang perempuan paruh baya mengenakan pakaian putih-putih. Meskipun berumur paruh baya, perempuan itu tetap tampak cantik, anggun dan berwibawa. Dalam mimpinya, perempuan cantik itu berpesan kepadanya. Siapa Anda? Wahai anak muda, kamu harus lebih giat lagi bekerja dan hasilnya kamu tabung. Jika suatu saat tabunganmu sudah terkumpul banyak, pergilah ke kota untuk mengadu nasib. Di sana nasib baik sedang menunggumu. Setelah terbangun dari tidurnya, Anok Lumang segera mengingat-ingat isi mimpinya dan mencoba untuk melaksanakan semua pesan perempuan itu. Dengan penuh semangat, setiap hari ia bekerja keras mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk dijual ke pasar. 2 bulan kemudian, kayu bakarnya pun habis terjual. Dengan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesampainya di kota, Anok Lumang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, hatinya sangat senang melihat keramaian kota dan berbagai jenis barang bagus yang ada di sana. Para penduduk kota rata-rata mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Rumah-rumah penduduk pun tampak indah berjejer di pinggir jalan. Wah, akhirnya sudah sampai saya ke kota. Tapi hari sudah menjelang malam dan aku harus cari tempat untuk tidur. Hari sudah menjelang malam, namun Anok Lumang bingung harus menginap di mana karena ia tidak mempunyai sanak keluarga dan kenalan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk tidur di masjid.
Keesokan harinya, Anok Lumang hanya menyusuri jalan-jalan kota tanpa arah dan tujuan, dan lama-kelamaan bekalnya pun semakin menipis hingga tersisa hanya cukup untuk 3 hari. Tiba-tiba Anok Lumang melewati sebuah rumah dan mendengar kabar bahwa penguasa kota sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Putri akan mendapatkan hadiah. Hai kamu peserta selanjutnya, silahkan masuk. Anok Lumang mengikuti pengawal itu masuk ke dalam rumah penguasa kota yang megah dan besar. Saat memasuki sebuah kamar, ia melihat seorang gadis cantik jelita tergeletak lemas dengan mata tertutup di atas pembaringan. Silahkan wahai penderita kumal, keluarkanlah semua kemampuan yang kamu miliki. Agar kamu berhasil, maka saya akan nikahkan anakku kepada kamu. Tapi ingat, jika kamu gagal mendapatkan penyakit anak kami, maka kamu akan dipenjara. Saya akan berusaha, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta dan hanya kepadamu lah hamba memohon. Sembuhkanlah penyakit yang ada pada perempuan ini, ya Allah. Amin. Ayah, ibu, Dan sekiranya kamu bangun anakku. Terima kasih anak muda, kamu telah menyembuhkan penyakit anak gadisku. Siapa sebenarnya kamu ini dan dari mana asalmu? Saya Anok Lumang Tuan, saya berasal dari kampung dan pergi ke kota untuk mengadu nasib. Baiklah Anok Lumang, siapapun dirimu dan dari manapun asalmu, aku tidak mempermasalahkan. Sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkanmu dengan anak gadisku dan mengangkatmu menjadi kepala keamanan di kota ini. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Pak. Terima kasih ya Allah atas segala nikmatmu ini. Seminggu kemudian, Anok Lumang pun dinikahkan dengan anak gadis penguasa itu. Pesta pernikahan tersebut dihadiri oleh para undangan yang datang dari berbagai negeri. Para undangan bersukaria dan bahagia melihat pasangan pengantin yang bersanding di atas pelaminan. Usai pesta tersebut, penguasa kota itu segera mengangkat Anok Lumang menjadi kepala keamanan kota. Dan sejak itu pula Anok Lumang selalu dikawal kemanapun pergi dan kehidupannya pun serba berkecukupan. Hingga suatu hari, Anok Lumang menyampaikan niat untuk mengajak keluarganya melihat kampung kelahirannya. Maka berangkatlah mereka menuju kampung halamannya. Ketika mereka tiba di kampung Anok Lumang, para warga pun terheran-heran melihat kedatangan mereka. siapa gerangan orang kaya dan berpangkat itu? Wah, jangan-jangan orang kaya itu si anak Lumang. Bang, kenapa kita berhenti di sini? Apakah ini tempat tinggal abang? Ya istriku, di gubuk inilah abang dilahirkan. Mendengar jawaban Anok Lumang, istri dan anak-anaknya pun tersentak kaget. Mereka tidak mengira jika tempat tinggal Anok Lumang hanyalah sebuah gubuk reot. Sejak itu, Anok Lumang sering mengunjungi kampung halamannya bersama istri dan kedua anaknya. Ia sangat disegani dan dihormati oleh penduduk sekitar karena senantiasa membantu orang-orang yang tidak mampu di kampungnya. Namanya pun semakin terkenal karena kemuliaan hati dan sikapnya yang sangat pemurah.